lagi, shalom. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita hadir di tempat ini, saya yakin karena satu kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, mari sama-sama lambaikan tanganmu saudara. Kita berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita beribadah, memuji memuliakan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini satu kerinduan kami untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau. Kami yakin kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Sehingga kami dengan senantiasa dapat memuji memuliakan Engkau dengan leluasa di tempat ini. Sehingga hadirat-Mu kami nyatakan Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Ini kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita agungkan Tuhan kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Sekali lagi dengan penuh sukacita nyanyikan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Sama-sama angkat tanganmu dan sembah Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Kau Raja Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
Raja di atas segala raja. Sebab itu hati kami bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya. Nyanyi bersama, katakan bagai Bapa melindungi anaknya, amin, di dalam bahaya. Begitulah Engkau Tuhan. Begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Boleh sambil lambaikan tangan sama Tuhan. Katakan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanmu? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selalu. Lagi, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Katakan gelap malam. Gelap malam, lembah gelap yang ada di dalam hidupku, tidak akan menggetarkan hatiku, takkan lagi menggetarkan hatiku. Sebab Kau kekuatan kami, Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Amin. Dan bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk katakan sama Tuhan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Amin. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Untuk selamanya, katakan untuk selamanya. Lagi, untuk selamanya. Oh, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selagi. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Mari siapkan persembahan kita. Kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu baru Engkau
curahkan dalam hidup kami. Amin, amin. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini diberi kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Engkau berkati setiap persembahan kami. Kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan. Kami ucapkan selamat datang bagi Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Wotuar. Senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 12 November 2023. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau mau lihat Tuhan bertindak, yakin dengan kokoh, bergantung penuh, taat firman-Nya, Tuhan bertindak. Gereja kita akan mengadakan perayaan Natal umum pada hari Sabtu 2 Desember 2023 pukul 6 sore dan akan menghadirkan pembicara Pendeta Mel Atok dari Kupang. Dan jangan lewatkan kesempatan ini, mari hadir dan rayakan sukacita Natal bersama jemaat GBI Wotuar. Demi kenyamanan jemaat mengikuti ibadah raya Natal ini, maka kami melakukan booking seat agar jemaat bisa mendapat tempat yang nyaman di dalam ruangan ibadah. Untuk melakukan booking seat, maka saudara dapat mengakses link yang terdapat di akun Instagram dan Facebook GBI Wotuar. Atau jika saudara kesulitan untuk mendaftar secara online melalui link di media sosial Instagram dan Facebook GBI Wotuar, saudara dapat mendaftar secara langsung di hall depan. Ada volunteer yang akan melayani saudara. Seluruh jemaat dan simpatisan beserta pelayan-pelayan Tuhan dan pemuji yang akan mengikuti perayaan Natal GBI Wotuar wajib melakukan booking seat secara online melalui media sosial Instagram dan Facebook GBI Wotuar, ataupun mendaftar langsung di hall depan gereja. Ibadah Raya Anak Battle Kids minggu depan akan disertai dengan pengurapan minyak. Bagi orang tua, jangan lupa untuk membawa anaknya datang beribadah. Ibadah doa malam akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 7 malam dan bertempat di gedung gereja. Dan bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan atau sakit penyakit, ada hamba Tuhan yang akan datang untuk mendoakan saudara. Dan ibadah doa puasa setiap hari Jumat pukul 12 siang bertempat di ruang serbaguna. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan diakonia. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk perayaan Natal gereja-gereja GBI di luar kota yang akan dilayani oleh gereja kita dan juga Natal Battle Kids, maka tersedia amplop di hall depan. Saudara dapat mengambilnya dan mengisi persembahan saudara di kotak yang tersedia. Setiap persembahan saudara sekecil apapun sangat berguna untuk pelayanan Natal di luar kota dan Natal Battle Kids gereja kita. Gembala, pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Bapak Leonard Lanumpa ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan dan menghiburkan seluruh keluarga yang ditinggalkan.
penyertaan Tuhan dalam hidup kita selalu ada. Jangan pernah takut karena setiap harinya Tuhan menyertai dan menjaga kita. Demikian Sunday Update minggu ini. Happy Sunday. God bless you. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah itu akan terus ada Tuhan. Dan terus akan menjadi bagian di dalam setiap kami Tuhan Yesus. Oh penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. merasa takut Tuhan.
ketika Engkau berjanji dalam hidup kami Tuhan, Engkau pasti menepatinya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membuat kami kecewa Tuhan Yesus. Dan dengan penuh keyakinan kami mau katakan kepadamu Tuhan, ku percaya masih ada mujizat-Mu selalu ada. Percaya tangan-Mu masih bekerja, janji-Mu tak pernah biarkan sendiri.
segalanya. Kami mengucap syukur Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengandalkan-Mu, kami mengandalkan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh ajaib jalan-jalan-Mu Tuhan. Tak tersembunyi jalan-jalan-Mu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Lagi dengan iman katakan, yang membelah laut, yang teduhkan. Kau yang teduhkan badai hidup kami Tuhan. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari dalam hadirat Tuhan jemaat bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri dengan iman serukan bagi Yesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Lagi katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Lagi katakan, kau membuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Yesus. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan kepadamu. Amin Tuhan. Kami menyadari kami membutuhkan Engkau. Ya. Setiap saat, setiap waktu, setiap nafas hidup kami membutuhkan Engkau. Oh haleluya. Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Kini akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami semuanya. Amin. Siapkan hati pendengaran kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada arti apa-apa ini. Hamba bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanyalah Engkau yang menjadi andalan kami. Amin, amin. Hanya Engkau lah menjadi andalan hamba-Mu ini. Urapi lidah, bibir, mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, Ya. agar firman-Mu yang nanti sebentar akan disampaikan benar-benar dipimpin oleh kuasa Roh Amin, Kudus, amin. Dalam dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua tanpa kecuali menerima berkat rohani yang datang dari Engkau. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, senang sekali kita bisa berjumpa lagi, beribadah dengan baik, dalam keadaan yang baik pada hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di tanggal
12 November. Sebentar lagi akan beralih kita ke bulan Desember. Kita sadar tahun 2023 akan segera berlalu. Akan masuk 2024. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul atau saya beri judul Walking as Disciples of Christ. Berjalan sebagai murid-murid Kristus. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu pernah saya tayangkan pikiran dari Mahatma Gandhi, seorang politisi dan tokoh agama yang bukan Kristen. Tapi Mahatma Gandhi ini kalau kita baca sejarahnya, dia orang yang terkenal. Pikiran-pikirannya itu pikiran-pikirannya juga itu menjadi semacam perenungan dan ada benarnya. Kalau saya perhatikan saudara-saudara, ada 6 lingkaran yang masing-masing ada intinya. Saya sudah pernah membicarakan atau menyampaikan sharing firman Tuhan terkait dengan pikiran. Dia berkata, jagalah pikiranmu positif karena pikiranmu akan menjadi perkataanmu. Dia juga berkata, jagalah perkataanmu positif karena perkataanmu akan menjadi perilaku atau behavior. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dan beri judul Walking as Disciples of Christ. Jadi saudara-saudara, keenam lingkaran ini memang mempunyai arti makna yang dalam dan mempunyai arti rohani dan sangat baik untuk disampaikan kepada sidang jemaat. Apa itu perilaku? Perilaku saudara-saudara adalah tingkah laku, kelakuan, tindakan, perbuatan, tindak tanduk, tabiat, dan perangai. Kurang lebih itu. Mungkin saudara bisa mendapatkan lagi referensi yang lain. Saya coba lihat referensi itu. Kita tahu perilaku. Kita tahu tingkah laku. Kita tahu kelakuan, tindakan, perbuatan, tindak tanduk, tabiat, dan perangai. Saudara-saudara, kalau kita telisik lebih jauh, ada di sini gambaran orang dengan berbagai macam. Ada kedok orang tertawa, ada yang seperti marah, ada lingkaran di sini happiness, sadness, fear, disgust, anger, dan surprise. Saya memberi lingkaran di sini untuk khusus orang yang marah. Di dalam firman Tuhan, tingkah laku, kelakuan, tindakan, tabiat, tindak tanduk, dan perangai ada referensinya di Alkitab. Ada referensinya, kita bisa baca, kita bisa lihat. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, ada juga di dalam Yunus 3 ayat yang ke-10, ada juga di dalam 2 Timotius ayat 3 dan 16. Ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang 12 berbicara tentang tingkah laku. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang merupakan anak rohaninya. Dia masih muda, tetapi dikatakan jangan seorang pun menganggap rendah jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Biasanya saudara-saudara, orang muda itu dikatakan, tahu apa kamu, masih hijau, masih bau kencur, ya. Orang muda biasanya dianggap kurang pengalaman,
Sedangkan orang tua biasanya juga dipelesetkan kalau misalnya galak-galak di medsos atau tokoh politisi yang mungkin suka nyinyir, orang bilang untuk orang tua, sudah bau tanah dia, masih galak-galak juga. Jadi kalau masih muda dikatakan masih hijau, belum apa-apa pengalamannya. Apa sih dia tahu? Tapi kalau dia sudah tua, sudah beranjak tua, sudah manula, dia galak-galak ngomong banyak, orang yang tidak senang dengan dia katakan sudah bau tanah, masih banyak ngomong. Jadi memang itulah manusia, saudara-saudara. Tetapi kita lihat di sini, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadi contoh, jadi teladan dalam perbuatannya, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Kalau berbicara tentang kesucian, saudara-saudara, kita sama tahu, kita semua masing-masing punya pengalaman yang beda-beda, bervariasi dan beragam. Tentunya kelakuan kita yang lalu-lalu terbayang. Saya tidak berani menghakimi karena kita semua bukan orang yang 100% suci. Kita adalah orang berdosa, karena itu kita perlu juru selamat, kita perlu Tuhan. Kita lihat saudara-saudara di dalam Yunus 3 ayat yang ke-10, ini juga berbicara dengan tingkah laku. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi saudara-saudara, orang yang sudah bersalah, orang yang sudah berdosa, Tuhan sudah menyuruh Nabi Yunus berkata di kota Niniwe akan dihukum, akan ditunggang balikan. Tetapi ketika mereka bertobat, luar biasa pertobatan mereka ini, sampai binatang pun dikasih puasa. Saya kira saudara-saudara, kalau kita doa puasa, tidak mungkin kita punya babi, kita punya anjing, kita punya kucing dan lain sebagainya dikasih puasa juga kan. Tetapi luar biasa, rajanya merendahkan dirinya, menanggalkan jubahnya, berselubung abu, kemudian duduk. Luar biasa sehingga Tuhan tidak jadi menghukum. Jadi orang yang punya kesalahan, punya salah, punya dosa, berbalik itu diampuni oleh Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berbicara tentang kelakuan. Ini berkaitan dengan perilaku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, apa yang perlu kita lihat di sini? Bahwa saat ini kita ikut ibadah, kita mencari Tuhan, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Apa manfaatnya? Agar supaya kita dididik oleh firman Tuhan, dibentuk. Seperti pernah saya katakan bahwa gereja ini adalah bengkel, bukan showroom. Showroom, kalau Anda ke showroom, baik mobil maupun motor, semua kendaraan itu mulus-mulus, roda 2, roda 4, mulus, bagus. Kalau ada lecet, saudara tidak mau. Tetapi kalau saudara ke bagian after sale service-nya, saudara ke belakang bagian bengkel, macam-macam kendaraan, ada yang penyok, ada yang turun mesin dan lain sebagainya. Ini berarti perlu perbaikan. Kita saudara-saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang yang beriman, kita perlu perbaikan. Kita perlu diservis, dibentuk rohani kita dari waktu ke waktu menuju ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Seperti Rasul Paulus katakan, dia berlari-lari menuju kesempurnaan. Berlari, jadi bukan santai-santai. Saudara-saudara, tadi kita sudah berbicara mengenai perilaku. Ada lingkaran di situ yang saya beri lingkaran Enger.
itu adalah berbicara tentang amarah. Saudara tahu, amarah ini siapa sih yang tidak pernah marah? Mulai dari anak-anak sampai dewasa, sampai hari ini, mungkin saudara sempat marah. Ada yang tidak cocok. Salah satu akibat amarah itu adalah akar kepahitan sehingga menimbulkan amarah. Tetapi tidak semua amarah itu berdasarkan akar kepahitan. Contohnya, kalau seorang ayah atau ibu menyuruh anaknya mandi atau sikat gigi, anak itu tidak mau. Apakah karena akar kepahitan? Pasti tidak. Seorang bapak menegur istrinya yang suka ngerumpi kemana-mana, suka menyebar gosip. Kemudian terjadi keributan. Kemudian seorang bapak atau suami itu menegur istrinya. Apakah karena akar kepahitan? Pasti tidak. Seorang istri menegur suaminya yang mata keranjang, suka mabuk-mabukan, pulang pagi, keluar malam, pulang pagi, main judi, ditegur oleh istrinya. Apakah itu karena berdasarkan akar kepahitan? Pasti tidak. Itu berdasarkan dia sayang suaminya, dia sayang istrinya, dia menegur. Tetapi yang akan kita bicarakan ini adalah berbicara mengenai akar kepahitan yang menimbulkan amarah. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15, Ibrani 12 ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi saudara-saudara, kalau kita jauh dari kasih karunia Allah, seperti yang dikatakan tadi, kita harus hati-hati. Jangan sampai tumbuh akar yang pahit di dalam pikiran kita, sehingga menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak. Saudara pikir cuma akar kepahitan, kok bisa begitu? Apa benar? Firman Tuhan pasti benar. Akan ada saya uraikan contoh-contohnya. Akar yang pahit ini saudara-saudara memang banyak pengaruhnya kepada orang-orang. Kita tentunya berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang datang ke gereja mencari kebenaran firman Tuhan. Mau dibentuk. Kalau kita ke gereja saudara-saudara, ada biasa teman mengatakan begini. Susah saya mau ke gereja. Kalau kita masuk di gereja, mau terbalik ini gereja. Miring. Karena dia tahu dia banyak dosa. Justru itu dia perlu ke gereja. Karena gereja seperti bengkel. Coba saudara lihat. Kepahitan adalah perasaan sinis dan sebal yang menghasilkan rasa kebencian terhadap orang lain. Saudara-saudara, akar kepahitan itu bisa membuat saudara begitu. Tidak senang. Kepahitan merujuk kepada keadaan mental atau emosional yang menggerogoti seseorang. Saudara, kalau kita menyimpan akar pahit, kita bisa mendapat penyakit, saudara-saudara. Penelitian medis mengatakan tidak baik. Itu merusak diri kita sendiri. Semakin ada akar kepahitan kita simpan kepada seseorang, kepada orang-orang tertentu, itu akan menggerogoti kita. Saya tidak mungkin kepahitan sama Joe Biden. Apa hubungannya? Atau Presiden Putin. Apa hubungannya saya kepahitan dengan Presiden Putin atau Joe Biden? Biasanya kita akar kepahitan itu timbul dari pikiran kita terhadap orang dekat kita. Keluarga bisa, orang tua bisa, anak bisa. Sesama sidang jemaat, sesama pelayan Tuhan, timbul akar kepahitan itu. Kepahitan dapat menjangkiti pada orang yang berduka sangat dalam. Atau mengalami kondisi di mana pikirannya diracuni. Bisa. Fitnah. Oh kamu dibilang begitu, kamu dibilang begitu. Ah iya, timbul akar pahit. Masa dia pendeta bilang begitu? Masa dia jemaat? Masa dia majelis pelayan Tuhan bilang begini? Timbullah akar kepahitan. Padahal sebenarnya itu fitnahan. Kepahitan adalah keadaan mental yang sengaja tidak mau melepaskan perasaan marah, tapi siap menyerang setiap saat. Jadi dia simpan-simpan.
Dia simpan-simpan, tunggu waktunya, tunggu timing yang tepat. Dan dia menyerang. Menyerang bisa saja dengan fisik, bisa juga dengan mulut, dengan kata-kata. Bahaya utama bagi orang yang pahit, yang kepahitan, rohnya menolak didamaikan. Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau tidak mengampuni saudaramu, engkau juga tidak diampuni. Ya, jadi kita harus tahu, kita harus mengampuni. Apalagi kalau memang kepahitan yang timbul dari hati dalam pikiran kita karena akibat fitnahan. Sebagai akibatnya, kepahitan selalu berujung pada murka atau anger. Sebuah ledakan yang timbul, sebuah ledakan yang terjadi di luar yang mencerminkan perasaan yang tertimbun di dalam hati seseorang. Jadi saudara-saudara, kita tahu ledakan-ledakan kemarahan itu tentunya bukan sebagai rujukan untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kita harus berusaha melawan, mengeliminir perasaan atau akar kepahitan yang timbul di dalam hati kita. Saudara-saudara, akar kepahitan itu juga menimbulkan murka atau amarah yang tak terbendung. Itu sering menghasilkan perkelahian. Perkelahian yang saya maksud di sini bukan cuma kata-kata. Bisa secara fisik, saudara-saudara. Bisa secara fisik. Ya, kita yang pernah muda tahulah tentunya bagaimana yang namanya perkelahian secara fisik. Keluhan orang marah yang ingin memastikan semua orang tahu tentang apa yang dialaminya. Ketika dia marah, dia umbar kemana-mana. Begini. Bukankah itu sering terjadi pada diri kita masing-masing, di lingkungan kita, di media sosial juga mungkin, atau mungkin dalam pergaulan sehari-hari. Adapun kejahatan lain yang dihasilkan dari kepahitan yakni fitnah melalui ucapan yang berasal dari hati yang marah dan bertujuan menyakiti orang lain. Ini saya lihat beberapa referensi dan saya coba ambil. Ini bagus sebagai bahan renungan. Jadi saudara-saudara, bahayanya akar kepahitan ini. Kita harus betul-betul menjaga hati kita. Akar kepahitan yang timbul, saya tahu di antara kita orang banyak ini, siapa yang tidak pernah mengalami akar kepahitan? Kalau pernah mengalami, dalam nama Yesus tengking, usir. Karena tidak bermanfaat bagi saudara. Tidak bermanfaat bagi kesehatan tubuh saudara, kesehatan mental, tidak baik. Semua ini berujung pada roh kedengkian yang mencerminkan pikiran yang jahat, perasaan benci yang luar biasa. Sifat ini berkaitan dengan hawa nafsu, pengaruh jahat dan kedengkian dalam upaya dengan sengaja menyakiti orang lain. Banyak sekali referensinya ini. Apa itu kepahitan? Jadi benar yang dikatakan firman Tuhan bahwa menimbulkan kerusuhan. Benar, memang rusuh saudara-saudara. Seperti yang kita lihat, yang kita sempat lihat tadi, bahwa memang menimbulkan kerusuhan, menimbulkan perkelahian. Dan tentunya ini tidak baik bagi seorang anak Tuhan. Saya ingat waktu saya masih sekolah minggu, di gereja saya di Makassar terjadi tidak baik, memang tidak baik. Kalau saya ingat-ingat itu masih terbayang mereka baku pukul dalam gereja, masih terbayang. Saya ingat. Jadi dalam kaum muda itu ada namanya regu ini, regu itu, regu Daniel, regu Esther, regu Ruth, regu Benyamin, Daniel dan lain sebagainya. Karena pertandingan, ada pertandingan olahraga, itu membuat mereka bersaing. Akibat persaingan itu timbullah salah paham. Salah paham ini akhirnya menimbulkan perkelahian. Baku pukul di muka gereja. Saya lihat saudara-saudara waktu itu. Waduh, bukan main. Jadi saudara-saudara, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati memang. Memang mudah saya mengucapkan, saya pribadi. Tetapi saya juga biasa sering emosional saudara-saudara. Saya tidak mau menghakimi orang. Saya menintrospeksi diri saya sendiri. Saya juga sering emosional.
Yang paling tahu itu istri saya. Jadi saudara-saudara, saya tidak berani mengatakan kepada orang lain, saya menghakimi diri saya. Saya tahu. Tetapi bagaimanapun kita harus melawan, mengeliminir akar-akar kepahitan itu yang membuat kita menjadi emosional. Orang yang kepahitan pada umumnya sakit hati, sinis, kasar, dingin, tidak menyenangkan. Ekspresi sifat-sifat ini adalah dosa terhadap Allah. Semuanya bersifat kedagingan. Ingat, kepahitan itu bersifat kedagingan dan tidak berasal dari rohnya. Coba ditayangkan Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Multimedia mungkin. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus yang tulis, saudara-saudara. Jadi dia juga punya masa lalu, saudara-saudara. Siapa yang tidak punya masa lalu? Yang tidak punya masa lalu orang yang baru dilahirkan, bayi. Tetapi untuk kita sudah usia sekarang, apalagi saya 70 tahun, banyak masa lalu tentunya. Jadi keras sekali firman Tuhan mengajarkan demikian. Kita harus waspada. Kita harus waspada supaya akar yang pahit tidak timbul dalam hati kita. Akar semacam itu mengakibatkan kita kehilangan kasih karunia Allah. Allah berkehendak supaya umatnya hidup dalam kasih sukacita, damai dan kekudusan, bukan kepahitan. Oleh karena itu, orang percaya harus selalu berjaga-jaga supaya tidak menjadi pahit. Karena memang pahit ini yang meracuni pikiran. Dari sekian perilaku manusia itu marah yang diproduksi atau dihasilkan dari akar kepahitan itu berbahaya sekali, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita lihat referensi firman Tuhan berikut ini. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Pikirkan, lakoni, supaya kita bisa menjadi walking as disciples of Christ. Kita menjadi murid yang berjalan sebagai murid dari Kristus. Saya ingat waktu kecil anak sekolah minggu ada lagu itu, walking with Jesus every day, walking all the way, walking with Jesus alone. Saya masih ingat lagunya itu. Kemudian dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Praktekkan agar kita bisa menjadi walking as disciples of Christ. Saudara-saudara, ayat ini yang kita baca ini, 2 ayat ini, memang gampang sekali kita baca, mungkin kita hafal. Tetapi kalau kita mau lakukan secara konsisten, wah, perlu perjuangan. Kenapa? Pikirkanlah semua itu yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Pikiran baik, pikiran jahat itu silih berganti. Muncul, datang, tumbuh, pergi. Kadang patah 1, tumbuh 1000. Kita harus memanage pikiran. Pikiran ini kan di dalam sini, pikiran kita bukan di hati. Hati sini ini, yang dimaksud hati ini adalah pikiran. Itu muncul kemana-mana. Saudara kira pendeta-pendeta besar, tidak banyak juga muncul tiba-tiba pikiran yang begini. Dia salah sangka kepada jemaatnya dan lain sebagainya. Bisa. Pikiran itu, pikiran buruk dan baik itu datang silih berganti.
pentingnya kita mengelola pikiran kita. Makanya dikatakan dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Seperti kalau saya jaga ini barang, saya pegang begini, saya lihat kalau ada orang dekat jangan sampai diambil ini tab, jangan diambil. Itu dijaga dengan segala kewaspadaan. Mudah memang diucapkan, tetapi firman Tuhan mengatakan jaga dengan segala kewaspadaan. Artinya setiap saat bisa jebol. Setiap saat bisa jebol. Itulah yang harus dijaga. Mungkin kita berkata-kata, oh saya bisa jaga, betul, hari ini aman. Tapi kita tidak tahu besok, kita tidak tahu lusa. Kapan itu tidak terjadi lagi? Hati dijaga dengan penuh kewaspadaan. Ketika kita sudah kembali ke rumah Bapa, itu tidak terjadi. Saudara tidak perlu lagi bertempur melawan keinginan-keinginan daging. Karena kita sudah kembali kepadanya. Seperti saudara kita yang kemarin, yang tadi ditayangkan. Itu kaget juga, saya biasa lihat dia. Jadi saudara-saudara, sebagai bagian akhir dari firman Tuhan, jadi sebagai murid Kristus, kita baca di dalam Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi ayat 32, hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudara-saudara, kita diajar sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, pengampunan. Pengampunan inilah yang sulit saudara-saudara. Ada orang yang berkata, saya tidak mau masuk gereja. Kenapa? Kalau saya lihat dia punya muka, aduh mau muntah saya. Saya lihat dia punya muka, teriris-iris hati saya. Ada yang berkata begitu. Mungkin ada di antara saudara-saudara pernah begitu. Atau mungkin sedang begitu. Dalam nama Tuhan Yesus ampuni saja. Biarlah orang yang mungkin memfitnah saudara. Orang yang membuat saudara sampai sakit hati. Sehingga timbul akar kepahitan yang merugikan saudara sendiri. Itu kan saudara yang rugi. Ampuni saja supaya akar kepahitan itu tidak timbul dan juga merusak diri kita sendiri. Ampuni dalam nama Yesus. Kalau orang itu menipu saudara, biarlah. Hukum tabur tuai tetap berlaku. Dari zaman dulu sampai hari ini. Saya sering berkata kepada teman-teman di proyek. Kalau kita menuju ke proyek dalam perjalanan dengan driver saya. Dengan teman di belakang saya juga. Saya bilang di dalam ajaran Kristen, hukum tabur tuai itu berlaku. Kita berbuat baik, kita menuai kebaikan. Kita berbuat kejahatan merugikan orang lain, kita juga akan terima dia punya upah. Ada ganjarannya. Jadi tidak ada yang bebas. Oh saya sudah tipu dia, saya dapat 1 M dari dia. Betul, Anda dapat dan lolos dari jeratan hukum karena canggihnya cara atau modus yang Anda lakukan. Anda lolos, tapi tidak lolos dari mata Tuhan. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Mengawasi orang yang baik dan orang yang benar. Jadilah kita sebagai orang yang baik yang diawasi oleh Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang jahat dan diawasi oleh Tuhan dan akan dihukum. Sesuai dengan firman Tuhan itu, hukum tabur tuai. Jadilah orang yang baik yang diawasi oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan. Kiranya saudara-saudara firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, membangun iman percaya kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, segala hormat bagimu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini membentuk kami, menuntun kami Tuhan. Agar jangan kami memelihara akar kepahitan. Agar jangan sampai kami selalu hidup dalam lingkupan atau di dalam lingkungan akar kepahitan yang justru merusak pikiran hati kami, merusak kesehatan tubuh kami. Tolong Tuhan,
lepaskan kami dari akar kepahitan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Mari katakan bagi Yesus, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri Tuhan, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Inilah Tuhan permohonan kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk memahami seperti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami masih jauh dari kesempurnaan. Namun kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menyempurnakan hidup kami hari demi hari. Karena itu yang Tuhan inginkan, agar kami selalu rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Untuk kami selalu dapat bersekutu dengan Tuhan. Dengan kami membaca dan merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan itulah yang akan membentuk perilaku kami. Agar hidup kami bisa semakin hari semakin disempurnakan. Untuk menjadi sama seperti Yesus. Dan hidup kami dapat memuliakan Tuhan. Hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang akan memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami terus. Firman-Mu pada pagi hari ini membawa kami untuk kami semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Agar hidup kami di dunia ini tidak sia-sia. Agar tidak ada akar kepahitan yang ada di hati kami Tuhan. Karena firman-Mu sudah menyatakan akar kepahitan akan justru menjadi bencana bagi kami sendiri. Tolong kami Tuhan, biarlah sukacita damai sejahtera Allah terus menguasai hidup kami. Kami yakin dan percaya seberapa banyak kami yang hadir pada pagi hari ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan firman. Karena kami yakin dan percaya Tuhan ada, Tuhan hadir bersama dengan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Engkau tahu setiap permasalahan persoalan hidup kami. Engkau tahu akan sifat karakter kami masing-masing. Tetapi kami pertaruhkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang terus menuntun
menuntun hidup kami. Amin. Supaya kami dapat berjalan bersama dengan Kristus. Amin, amin. Sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kepada firman-Mu. Tuhan, biarlah hikmat pengurapan Tuhan terus atas hamba-Mu. Amin. Boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Bukan saja bagi jemaat Tuhan di tempat ini, tetapi dimanapun dia berada, Amin. dalam keadaan apapun, biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya jeripaya mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Bahkan kami semua yang sudah datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena apa yang kami tabur itu juga yang kami akan tuai. Bapa di surga, terima kasih, berkati tangan-tangan yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan, pengembangan pekerjaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, Engkau tahu siapa-siapa mereka yang begitu peduli untuk pekerjaan Tuhan, yang peduli akan orang-orang yang perlu dibantu. Berkati mereka Tuhan, karena kami selalu percaya Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi setiap orang yang sungguh mengasihi Tuhan, yang mau berkorban untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin berhari ulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Tuhan ingatkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami adalah anugerah Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami agar hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami dapat gunakan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa juga mungkin ada di antara kami rumah-rumah tangga yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan berkati rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Biar kasih Kristus menguasai akan kehidupan rumah tangga mereka. Rumah tangga mereka dapat memuliakan Tuhan, dapat melayani Tuhan. Dan oh Tuhan Yesus, mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami, untuk Indonesia. Tuhan, Engkau yang paling tahu. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami selalu mohon biar Indonesia selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam rencana Tuhan yang terbaik. Oh Bapa di surga, pemilu yang akan datang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apa yang terbaik, pemimpin yang terbaik, itulah yang Tuhan akan tentukan untuk dapat memerintah bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Kami selalu bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinariku dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.